Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kembali saya mengingatkan sebelum memulai tayangan ini, gereja yang memposisikan Yesus tidak semestinya. Ya, Yesus itu sekarang Tuhan Allah, Alfa Omega, Maha Kuasa, satu-satunya bertahta di surga. Lalu Anda posisikan tidak seperti itu. Anda posisikan Yesus cuman putra, Yesus cuman anak yang masih sujud pada Bapaknya. Maka Anda memposisikan Yesus bukan Tuhan, tapi hantu Yesus. Hantu Yesus yang sujud pada Bapa, yaitu Bapa iblismu itu. Cek saja. Bapak Ibu Saudara, tema kita masih menyangkut Bapak Iblis ya, saudara-saudara ya. Begini judulnya, Rumah Bapa ada di alam maut. Ya, ini paling update aja. Ada mu'alaf, balik lagi jadi Kristen lagi katanya. Lalu meninggal ya. Didoakannya apa? Pulang ke rumah Bapa ya. Saya mau kasih tahu, rumah Bapa ada di alam maut. Di surga tidak ada Bapa ya. Yohanes 14 ayat 1 dan 2 ya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Yesus berkata bahwa aku ini Allah. Di rumah Bapakku, maksudnya di surgaku. Bukan di surga ada rumah Bapa. Lah kalau di surga ada rumah Bapa terus gaya Spanyol atau gaya joglo, koplak banget ya toh, somplak ya toh, pikirannya umat-umat RT 5 ya. RT 5 itu somplak banget, primitif banget ya toh. Sudah jelas Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku, maksudnya di tempat Bapakku. Tempat Bapa siapa? Tempat surga siapa? Tempat Allah siapa? Surga. Di surgaku banyak tempat tinggal, makanya Yesus menyediakan tempat di surga. Bukan kok di surga ada rumah Bapa. Primitif banget itu pikirannya RT 5 Nasrani, Tritunggal Maha Sesat itu. Jadi kalau kamu mendoakan orang mati pulang ke rumah Bapa, tak kasih tahu rumah Bapa adanya di alam maut. Mari kita cek. Siapakah Bapa yang punya rumah ini? Ya. Yohanes 8 ayat 44 dengan sangat tegas mengatakan iblis jadi bapamu. Lalu siapa Tuhan Yesus yang kalian sebut Tuhan? Yesus sujud pada Bapa. Ya betul kan? Kamu masih primitif toh sampai hari ini? Masih somplak toh pikiranmu bahwa Yesus sujud pada Bapa, betul? Nah, Yesus yang sujud itu siapa? Itu bukan Tuhan tapi hantu. Perhatikan baik-baik ketika Yesus menampakkan diri, murid-murid ada di dalam ruangan yang terkunci. Tiba-tiba Yesus masuk. Lalu murid-murid bilang, wah ada hantu. Setelah tahu posisi yang benar, oh Yesus bukan hantu tapi Tuhan. Anda yang memposisikan Yesus salah, yaitu Yesus salah posisi, Anda membuat Yesus jadi hantu. Makanya hantu ini masih sujud pada iblis, bapamu itu. Lalu roh yang diklaim sebagai Roh Kudus siapa? Sudah jelas roh setan di dalam Wahyu 16 ayat 13. Yang seperti katak yaitu roh setan bisa buat mujizat, tanda-tanda ajaib. Ya, jadi Tritunggal Maha Sesat itu mengimani ya, yang sebagai Allah itu Bapa iblis, lalu yang sebagai Tuhan itu hantu Yesus, lalu yang rohnya itu adalah roh setan. Jadi Tritunggal yang di Alkitab itu iblis, hantu, setan. Ya, yang dia klaim Bapa Anak Roh Kudus. Siapa bisa bantah debat sama HTD? Ya, sini mana nyalimu? Kan berkali-kali saya ngomong begitu. Mari kita bahas. Siapakah Bapa ini? Bapa ada di mana? Ya, yang selama ini Anda gembor-gemborkan rumah Bapa itu ada di alam maut. Yesaya 14 ayat mulai dari 12, 13, 14. Ya. Aku hendak menyamai Allah Maha Tinggi, ini kata bintang timur ya. Bintang timur ingin menyamai Allah Maha Tinggi. Makanya iblis itu selalu ingin menyamai Allah Maha Tinggi, ya, ingin lebih tinggi di tempat Allah ya, malah diturunkan ke dalam liang kubur paling dalam di ayat berapa? 15. Yesaya 14 ayat 15. Liang kubur paling dalam itu di mana? Kerajaan maut.
Jadi bapa iblismu itu ada di alam maut, lebih dalam lagi kerajaan maut. Tapi sekarang maut dan kerajaan maut ini sudah dikalahkan oleh Yesus, sudah digembok. Baca Wahyu 1 ayat 18. Kok HTD begitu lancar banget ya? Ayat-ayat Alkitab nggak ngelihat begitu lancar banget ya? Ya karena dibuka pikiran mengerti kitab suci oleh Yesus. Saya kan penyembah Yesus, bukan penyembah bapa iblis. Ya, bukan seperti Paul Yong, Saifuddin Ibrahim, ya MYM, ya toh. Siapa lagi itu pendeta-pendeta pengepul segala rupa itu ya. Siapa lagi? Sop Katul segala. Penyembah bapak iblis itu ya tidak ngerti kayak begini ya. Kenceng banget. Itulah berpulang ke rumah bapak. Lo bapak iblismu itu ada di alam maut. Di surga kagak ada bapak. Saya pernah ngasih sayembara kan 5 miliar yang bisa membuktikan ada bapak di surga. Ya. Enggak ada yang bisa membuktikan kan di surga tidak ada bapa. Di surga hanya ada satu tahta, yaitu tahta Allah. Ya. Wahyu 4 ayat 2 hanya ada terdiri satu tahta. Di situ siapa? Yesus sebagai Tuhan Allah Maha Kuasa. Lalu kenapa di Wahyu 22 ayat 3 ada tahta Allah dan tahta anak domba? Ya kalau Allah itu roh, R huruf besar itu always one. Jadi tahta Allah dan tahta anak domba itu satu. Anda yang somplak, pikirannya somplak, ya toh, koplak, ya tidak paham kalau roh itu selalu satu. Beda dengan roh manusia. Kalau roh manusia sekarang ini ada 7-8 miliar roh manusia, R-nya huruf kecil. Kalau roh Allah itu always one, selalu satu. Mau disebut bersama-sama tetap satu. Mau disebut dan mau disebut di hadapan tetap satu. Kalau roh Allah R huruf besar sebab punya sifat maha hadir. Ya Ibrani 4 ayat berapa ya? Ayat 15? Ya ayat 13 ya. Jadi clear, bapak iblismu yang punya rumah itu, rumah bapak itu adanya di alam maut. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa mantan pendeta ini ya atau mantan mualaf ya, dari Kristen jadi mualaf, kemudian balik lagi katanya, terus balik lagi, nggak jelas deh itu. Tetapi diklaim oleh orang-orang Nasrani, dia detik-detik terakhir minta didoakan, minta perjamuan kudus gitu ya. Itu nanti kemana? Ke rumah Bapa. Di mana itu? Di alam maut. Pasti ya. Ayat Alkitab very clear kok. Anda yang pikirannya somplak, koplak ya toh, primitif ya nggak paham. 2000 tahun penyesatan Tritunggal Maha Sesat tak kasih tahu. Produknya yang sekarang ya kayak Paul Yong, kayak Saifuddin Ibrahim. Ayo Paul Yong, mana nyalimu? Debat sini sama HTD. Nggak ada nyalimu. Sop Katul, mana nyalimu? Nggak ada. Manuk berbulu, mana nggak ada ya 2000 tahun primitif somplak koplak ya pikiranmu yang tidak paham bahwa Allah itu esa itu artinya satu, tidak pernah ada esa kok oneness ya toh, nggak pernah ada esa kok unity God, unitarian nggak pernah ada, apalagi trinitarian, apalagi tari-tarian ya clear. Jadi rumah Bapa ada di alam maut ya. Memalukan ya, memalukan. Haleluya, haleluya, tapi telah berpulang ke rumah Bapa, memalukan ya, memalukan, primitif banget ya, primitif, somplak koplak ya pikirannya. Yes. HTD mesti begitu kalau ngomong ya. Karena ini sudah masuk era pelurusan. Kita harus lurus ya, lurus back to the Bible, kembali ke Alkitab. Sop Katul ya toh. Kamu ke laut aja, kalau cuman beritamu cuman ini mempermalukan ya. Manuk berbulu, Paul Yong, ya, Saifuddin Ibrahim, mana nyalimu? Kagak ada nyalinya. Ya. Pengepul segala rupa yang cuman mengandalkan umur tua doang, bisanya maki-maki, mana nyalimu? HTD seperti itu ya. Kroyok aja HTD sendirian, kalian 10. Ayo. 10 lawan 1 ini tak tantang, ini malu-malu ini tuh di medsos sudah beredar itu. Nggak ada yang berani 10 lawan 1 sama HTD katanya. Back to the Bible, kembali ke Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab? Ya, kalau tertulis di Alkitab Allah itu esa ya esa, hanya ada satu Allah di tahta surga yaitu Yesus Kristus. Ya imani itu. Jangan Tritunggal Maha Sesat, Trinitarian, tari-tarian, oneness ya toh.
Bahasa Inggrisnya esa itu one, bukan oneness ya toh. Sok pinter ya toh. Oneness itu artinya kesatuan, ngerti nggak? Kalau satu itu one, kalau bahasa Italinya uno. Ya. Juara satu ya numero uno, gitu. Nomor satu itu numero uno, ya. Number one, nggak ada number oneness. Allah kok oneness gitu ya. Sekarang oneness berarti mempermalukan diri sendiri, betul. Unitarian mempertaruhkan diri sendiri, betul. Trinitarian bikin malu, betul. Apalagi tari-tarian. Clear? Yang masih ngomong rumah Bapa mempermalukan diri sendiri, betul. Menunjukkan pikirannya koplak, somplak, yes. Menunjukkan pikirannya primitif, yes. Allah kok Tritunggal berarti maha sesat, yes. Allah itu harus esa, esa itu satu. Siapakah Allah esa? Yesus Kristus. Allah pasti Tuhan. Tidak mungkin Tuhan masih sujud pada Allah. Tuhan yang sujud pada Allah itu hantu. Hantu sujud pada bapa iblis. Lalu roh yang mengurapi, roh setan, wujudnya seperti katak. Itu penuh dengan tulah, penuh dengan kutuk. Makanya para pendeta yang memberitakan ini disebut pendeta terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Yang memberitakan Injil lain disebut kambing terkutuk. Galatia 1 ayat 8 juga para pendeta, para romo yang memberitakan Injil lain disebut pendeta romo terkutuk. Lah gerejanya ya gereja terkutuk. Ya, Yesus masih sujud pada Bapa. Kalau Tuhan Yesus itu disembah di surga. Masa Tuhan sujud sama Allah? Ini bukan Tuhan, hantu. Hantu sujud pada bapa iblis, diurapi oleh roh setan, klop. Tritunggal gitu, Trinitarian itu iblis, hantu, setan. Klop, ini ada ayatnya. Lalu punya rumah di alam maut, rumah bapa iblis. Keras banget ini Pak khotbahnya, tapi alkitabiah semua, nggak akan bisa Anda bantah. Mana pengepul segala rupa? Ya. Nyalimu mana? Sop Katul mana nyalimu? Paul Yong mana nyalimu? Saifuddin Ibrahim mana nyalimu? Manuk berbulu mana nyalimu? Ya, ini penyembah-penyembah Bapak Iblis ya. Ya, ayo back to the Bible, kembali ke Alkitab. Allah Esa itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa. Ya, juru selamat kita siapa? Yesus Kristus ya, Tuhan kita. Jadi yang jadi juru selamat siapa? Allah yang Esa. Yang jadi Tuhan siapa? Yesus. Allah Esa siapa? Yesus. Juru selamat siapa? Yesus. Tidak pernah ada Tritunggal, tidak pernah ada Bapa di situ. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kembali saya mengulangi, Anda yang salah memposisikan Yesus yang setiap hari kamu sebut Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi salah memposisikan. Tuhan itu harus disembah di surga. Tuhan harus Allah. Kalau Anda mengimani Tuhan Yesus itu Tuhanmu, ya Tuhan Yesus harus Allahmu. Itu baru benar. Tuhan Yesus yang masih sujud pada bapa iblismu, Anda memposisikan Yesus bukan Tuhan, tapi hantu. Hantu Yesus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.